Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Kang Nanto di podcast Ngopi ala Jatkon, ngobrol perkara iman. Dan malam hari ini tentunya kita ditemani narasumber kita bersama Kyai Haji Subhan Yamyami SHI MA. Alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita dengan kesibukan beliau. Beliau bisa hadir di studio podcast Ngopi ala Jatkon ini, suatu pertemuan yang luar biasa, dan tentunya kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Kyai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kang Nanto. Gimana kabarnya Kyai? Alhamdulillah sehat, Kang Nanto. Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah sehat Kyai. Kami sangat terima kasih bisa hadir di podcast malam hari ini, yang nantinya kita akan berbincang-bincang atau ngobrol-ngobrol masalah iman, yang tentunya malam hari ini kita mengambil santri yang unik dan pesantren. Namun sebelum obrolan kita mulai Kyai, tentunya Kyai berkenan untuk sedikit memberikan biodata Kyai untuk pemirsa agar lebih dekat dengan kita Kyai. Baik Kyai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya, alhamdulillah. Nama saya asli nih, Subhan Zamzami. Ya, alhamdulillah pendidikan asli dari pesantren. Alhamdulillah. Asli santri. Santri ya. Kalau gelar akademik itu ya mengikuti perkembangan zaman aja. Ya. Alhamdulillah saya strata S2. Alhamdulillah. Ya. Ada 2 strata S2 saya. Alhamdulillah. Ya. Yang pertama di Universitas PTIQ Jakarta, jurusan tafsir hadis. Yang kedua di Universitas Ahmad Jagakarsa. Alhamdulillah. Ya, ilmu hukum. Luar biasa ini. Senang aja sih Pak Kang gitu. Iya. Kemudian sementara ini tinggal di wilayah Ciracas. Alhamdulillah sudah berkeluarga, istri baru 1. Alhamdulillah. Dan kegiatan atau aktivitas sehari-hari, alhamdulillah saya diberi amanah untuk ini bagian dari membantu sebuah travel biro perjalanan haji dan umroh. Jadi menjadi pembimbing haji dan umroh. Amin. Alhamdulillah berkah ya. Ya, mudah-mudahan ya yang nonton podcast ini bisa segera dipanggil oleh Allah untuk berangkat haji maupun umroh. Alhamdulillah. Ya. Kira-kira itu ya mungkin ya. Iya. Kang mungkin Nato ya. Pesantrennya itu di mana Kyai? Atau di Lamongan atau mungkin di mana gitu Kyai? Jadi awal pesantren saya itu yang pertama mungkin Kang Nato udah pernah dengar atau kenal ya, yaitu pesantren Lirboyo. Lirboyo yang luar biasa di Jawa Timur. Jawa Timur. Ya, di Kediri. Jadi Lirboyo itu nama sebuah desa, sebuah kampung. Nah, nama pesantrennya Hidayatul Mubtadiin. Nah, cuman terkenal dengan sebutan dari nama kampungnya, yaitu pesantren Lirboyo. Biasanya kalau pesantren-pesantren NU itu ya karena dekat dengan masyarakat sehingga nama pesantrennya itu tenggelam. Justru yang terkenal daerahnya, pesantren, iya, nama desanya. Ploso, Lirboyo, Tebuireng. Nah, itu kan nama-nama kampung di situ. Kemudian setelah dari Lirboyo, saya melanjutkan di pesantren Miftahul Ulum di Demak. Di Demak. Ya. Kemudian saya melanjutkan di pesantren Al-Quran di Bumi Ayu di An-Nuriyah. Itu memperdalam ilmu Al-Quran yang bersanad lah ya. Kemudian hijrah ke Jakarta. Kira-kira itu Kang Nanto pesantren saya. Baik,
Kalau santri ini kan sebagai penerus daripada generasi ulama tentunya, yang nantinya bisa bermanfaat atau yang sangat diharapkan lagi, sangat diharapkan oleh masyarakat, bisa membantu ke masyarakat dan kiprahnya itu bisa dirasakan di masyarakat. Yang menjadi penasaran itu santri itu apa dan kapan disebut santri dan sampai kapan disebut santri gitu. Boleh dijelasin Kiai? Iya, terima kasih Kang Nanto ini buat pencerahan juga ya. Jadi sebutan santri itu adalah sebutan untuk seseorang yang mana dia menuntut ilmu khususnya di bidang agama. Ya, sebutan orang yang menuntut ilmu atau belajar ilmu-ilmu agama Islam tentunya ya, dari ilmu Al-Qur'an, ilmu hadis, nahwu, sorof. Nah, itu disebut santri. Nah, itu awalnya ya, awalnya. Kemudian menempati di suatu lembaga yang disebut pesantren ya. Nah, perkembangan zaman, makna dari santri itu lebih luas. Bukan hanya orang yang mendiami atau tinggal di pondok pesantren saja. Seseorang yang belajar, minimal dia pernah belajar ilmu agama Islam, memperdalam, meskipun dia tidak diam di pondok pesantren, ya, dia layak untuk menyandang atau disebut sebagai santri. Itu. Nah, perkembangan zaman ya kan. Kalau dulu santri itu ya khusus belajarnya agama ya, ilmu-ilmu agama Islam yang klasik ya, dengan belajar nahwu sorof sehingga terkenal dengan kitab kuning ya kan. Nah, tapi perkembangan zaman ke sini ya, santri itu belajarnya juga multi disiplin ilmu, bukan hanya ilmu-ilmu agama, tapi juga ilmu-ilmu umum pun dipelajari. Yaitu definisi dari santri. Terus sampai kapan seseorang itu disebut sebagai santri? Santri itu nggak ada batasannya. Iya. Selama masih mau belajar gitu. Selama dia masih mengakui dia itu sebagai murid, ya, maka selama itu juga dia sebagai santri sampai mati. Ya, kita ini ingin diakui oleh kiai kita. Nah, selama itu juga ya kita sebagai santrinya kiai kita. Nah, itu keistimewaannya ya santri. Ya, mohon maaf ya kan, ada orang yang wah saya pernah sekolah di sini. Nah, tapi kalau santri ya meskipun sudah keluar dari pesantren, sudah keluar dari pondok, dia tetap hubungan batinnya itu tetap tetap nyambung dengan pondok atau pesantren itu. Itu yang disebut dengan santri. Makanya meminjam istilahnya Gus Mus ya, Kiai Mustafa Bisri, sesepuh kita, yang disebut santri itu ya orang zaman sekarang yang penting dia pernah belajar, mau memahami ilmu agama Islam, berakhlakul karimah, ya dialah disebut sebagai santri. Kira-kira seperti itu. Iya, baik, ya, luar biasa nih. Santri itu kan berbagai macam yang datang di pondok pesantren, ada berbagai dari luar daerah dan bahasanya, bahkan wataknya. Nah, keunikan di dalam santri itu apa sih Kiai menurut Kiai? Ya, keunikan santri itu di sebuah pesantren itu yang lebih utama diajarkan itu tentang akhlak. Ya, akhlakul karimah. Di mana ada pesantren pasti di dalamnya mempelajari, ada kitabnya kecil namanya Ta'limul Muta'alim ya. Ya, Ta'limul Muta'alim karangan Syekh Az-Zarnuji itu luar biasa. Ya, tentang akhlak, bagaimana hormatnya santri kepada gurunya, kepada kiainya. Bagaimana
hormatnya santri kepada ilmu yang dia pelajari. Nah, sampai Sayyidina Ali itu dalam makalahnya mengatakan, ana abduman allamani walau harfan wahidan. Aku ini, ya kata Sayyidina Ali, saya adalah hambanya orang yang pernah mengajarkan ilmu kepada saya walau harfan wahidan, meskipun hanya satu huruf, aku adalah hamba dia. Artinya apa? Saking hormatnya seorang santri kepada gurunya. Itu nilai plus atau keistimewaan santri. Yang pertama diajarkan akhlakul karimah. Hormat kepada guru. Kalau kita melihat di ta'lim itu bukan hanya kiainya saja, putra-putranya, bahkan ya hewan peliharaannya pun, ya kalau kita lihat di ta'lim itu, ya harus kita hormati dengan sebaik-baiknya. Sehingga apa, dalam perjalanannya santri itu, ya hubungan batin dengan seorang kiainya, seorang gurunya itu tidak akan pernah terputus. Iya, itu keistimewaan santri dibandingkan, mohon maaf, dengan yang bukan santri. Itu nilai plusnya di situ. Ada pelajaran akhlakul karimah situ. Kira-kira seperti itu. Baik. Kang. Jadi di pondok pesantren itu kalau nyantri itu nggak ada yang beda-beda, Kiai. Mau yang kaya maupun yang nggak punya, dalam asuhan Kiai sama semua. Iya. Nah, iya, pengalaman di pesantren itu saya di Lirboyo itu dari berbagai kalangan. Ya, anaknya pejabat, anaknya kiai, anaknya orang biasa, semua dicampur jadi satu, tidak ada perbedaan. Ya, kecuali memang ada klasifikasi tertentu, ya kerabatnya kiai, ya. Kemudian yang lebih istimewa lagi dzurriyyah Nabi, itu sangat dimuliakan kalau di pesantren. Ya, terutama di Lirboyo, pesantren salaf itu sangat menghormati putra-putra ulama. Nah, tapi dalam penanganan semua sama, aturan semua sama. Tidak ada perbedaan itu. Dan keistimewaannya ini masih bahas santri ya. Keistimewaan santri itu apa sih? Nah, santri itu yakin betul dengan kiainya, ya, dengan doa-doa yang kiai panjatkan tiap hari, tiap malam. Nah, makanya kiai itu bukan hanya sekedar sebagai guru, sebagai pengajar. Ya, di pesantren itu kiai itu sebagai murabi. Iya, murabi itu lebih dari sekedar guru, yang memperhatikan, yang membimbing, yang mendoakan santri-santrinya. Nah, itu nilai lebihnya. Sehingga ya di pesantren itu kecerdasan bukan ukuran, kepintaran bukan ukuran, karena banyak kejadian-kejadian yang di luar nalar, gitu kan. Di pondoknya biasa-biasa saja nih, tapi dia khidmah dengan kiai dengan ikhlas luar biasa. Ya, ketika pulang ke masyarakat, ya ilmunya bermanfaat karena diridhoi oleh kiainya, oleh gurunya itu. Ya, merasa waktu di pondok itu nggak bisa apa-apa, pelajaran nggak hafal, hafalan apa lagi ya. Tapi begitu pulang, dia manfaat ilmunya, masyarakat mengakui ya keilmuan dia, akhlaknya baik, nah diterima kehadirannya oleh masyarakatnya. Nah, itu keistimewaan santri yang mondok di pesantren. Kira-kira itu. Ya. Mungkin. Baik, kalau tadi kita berbincang-bincang masalah santri yang luar biasa notabene di pesantren itu, dan sekarang kita akan berbicara masalah pesantren. Pesantren itu apa Kiai? Apa semacam boarding school atau mungkin punya kriteria sendiri sehingga tidak sembarangan orang itu bisa mendirikan pesantren, Kiai? Mohon penjelasan, Kiai.
pesantren itu makna dasarnya adalah sebuah lembaga ya. Lembaga di mana di dalamnya mengajarkan untuk pelajaran-pelajaran agama. Itu makna asli dari pesantren. Pesantren ya. Ya, lembaga. Nah, yang membedakan pesantren dengan lembaga yang lainnya, di pesantren itu ada tokoh sentral. Ada yang dinomorsatukan, yaitu pengasuh atau kiainya. Itu kelebihannya pesantren. Pesantren. Iya, dibandingkan dengan katakan boarding school atau yang lainnya. Makanya Buya Kiai Said Akil Yusril itu mengatakan, kalau ada pesantren, kok kiainya nggak diam di pesantren itu, tidak mengajarkan ilmu agama di situ, itu bukan pesantren. Nah, kata Buya Said, itu boarding school. Nah, sama dengan boarding school. Yang disebut pesantren, ada kiainya, ada santrinya, ada pusat kegiatannya, yaitu masjid. Nah, minimal ada 3 komponen. Itu yang disebut dengan pesantren. Yang membedakan pesantren dengan yang bukan pesantren, itu ada kiainya. Ada kiainya. Iya. Bertanggung jawab. Yang bertanggung jawab penuh kepada santrinya 24 jam. Kalau ada pesantren kok pengasuhnya nggak diam di situ, berarti bukan pesantren. Bukan pesantren. Iya, itu hanya boarding school aja. Nah, kiai-kiai kita itu, ya khususnya yang ahli sunnah wal jamaah itu luar biasa ya. Kalau kita lihat ya kiai-kiai kita itu subhanallah ya, gurunya para kiai kita adalah Hadratus Syekh dari Mbah Khalil Bangkalan, Madura. Ya, kalau kita baca sejarahnya Mbah Khalil itu, ya Mbah Khalil Bangkalan itu santrinya tidak banyak. Ya, cuma 40. Tapi jadi ulama-ulama besar semua. Syekh Hasyim Asy'ari, ya Mbah Kiai Manap Abdul Karim Lirboyo, kemudian Syekh Termas, Syekh kemudian di Jampes, kemudian Mbah Wahab Hasbulo, itu ulama utama yang luar biasa. Kiai Samsul As'ad Samsul Arifin, itu jadi kiai luar biasa. Itu kenapa? Karena kiainya itu ya Mbah Khalil Bangkalan yang luar biasa. Benar-benar ikhlas ya. Iya, benar-benar mengajar kepada santri itu sangat ikhlasnya, dekat dengan Allah ya. Padahal ceritanya ya, kalau kiai kami itu ya Mbah Manap Abdul Karim Lirboyo itu selama pesantren di Madura di Syekh Khalil Bangkalan, dia nggak disuruh ngaji. Dia cuma suruh nyari padi di sawah, nah kemudian dijadiin beras, nah habis jadi beras disuruh buat makan ternaknya kiainya. Kan secara logika syariat itu nggak nyambung ya, tapi begitu pulang ya luar biasa. Ya kita lihat Lirboyo, santrinya itu sekarang 45.000. Belum lagi Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, Tebu Ireng, yang luar biasa, pahlawan nasional. Mbah Wahab Hasbullah, ya, Kiai As'ad Samsul Arifin, Kiai Mahmud At-Turmusi, wah luar biasa. Itu yang disebut dengan karomah pengasuh, ya karomah dari Kiai Syekh Khalil Bangkalan Madura. Itu contoh kecil keistimewaan dari pesantren gitu, dibandingkan dengan yang lainnya. Kira-kira begitu, Kang Nanto. PG, kalau tadi kita berbicara masalah pesantren ya, Iya. atau tempat lah istilahnya. Iya. Dan sekarang kita akan berbicara masalah pendidikannya kayak gitu. Kalau di pendidikan di pesantren itu apa aja sih yang diajarkan, dan apa persamaan atau perbedaan dengan kurikulum sekolah umum gitu ya?
Kalau dulu pesantren itu ya belum klasikal, artinya masih salafi, masih sistemnya bandongan, itu kiai membacakan, kemudian santrinya mengikuti, begitu aja, belum ada klasikal. Nah, santrinya namanya santri bandongan aja, kiai membacakan, santrinya memaknai kitab-kitab yang beliau bacakan. Perkembangan zaman, ya akhirnya apa? Mulai dibikin klasikal, kelas-kelasnya kan gitu. Dan jangan lupa pesantren itu sudah ada sebelum Indonesia itu lahir. Sebelum Indonesia ada, sudah ada pesantren. Contoh, pesantren Buntet Cirebon itu berdiri 1800. Ya, luar biasa. Iya, pesantren Sidogiri 1800 sekian. Ya. Tebu Ireng 1800. Nah, itu pesantren tua-tua. Sebelum Indonesia lahir, ya beliau-beliau, ya kiai-kiai kita itu sudah mendirikan lembaga pendidikan yang disebut dengan pesantren. Hanya di pesantren itu ya diajarkan bukan hanya ilmu agama, bukan hanya akhlakul karimah, diajarkan cinta bangsa dan tanah airnya. Makanya ada istilah yang masyhur, yang fatwa dari Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, ya, hubbul waton minal iman. Cinta tanah air sebagian dari iman. Itu bukan hadis, ya. Ini adalah makalah dari Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Kayaknya nggak ada. Nahdlatul Ulama itu punya pesantren ribuan, ya, ribuan. Tapi satu pun nggak ada yang berafiliasi dengan garis keras. Kenapa? Karena pesantren Nahdlatul Ulama adalah saham terbesar, ya, bangsa Indonesia. Nahdlatul Ulama adalah pemilik saham terbesar bangsa Indonesia. Sehingga apa? Betul-betul ya mencintai Indonesia ini dan menjaga tanah air ini dengan sebaik-baiknya. Karena itulah lahir dari kiai-kiai kita, dari pesantren kita. Itu Kang Nanto. Baik. Jadi di pondok pesantren itu diajarkan juga cinta tanah air dan yang dan sebagainya, tidak monoton dengan ilmu agama aja, tapi bagaimana caranya mencintai tanah air kita yang kita tempati ini. Dan pesantren itu tentunya sudah dari zaman Wali Songo dulu kalau bahkan lebih gitu ya. Iya. Namanya Raden Ajeng Kartini itu kan pahlawan kita. Nah, beliau kan salah satu santri dari Mbah Soleh Darat Semarang. Nah, beliau yang ngaji tafsir Jalalainnya kepada Syekh Mbah Soleh Darat. Nah, itu termasuk santri berarti Raden Ajeng Kartini itu kan. Nah, kalau melihat zaman sekarang, pesantren itu sudah banyak yang modern, artinya mengikuti perkembangan zaman, mengikuti kurikulum, bukan hanya kurikulum nasional, bahkan kurikulum internasional yang luar biasa. Iya, di Lirboyo itu ada, mohon maaf ya, satu unit pesantren cabang di situ itu yang modern, dia bukan dua bahasa, ya, ada namanya pesantren Terpadu Arisalah Lirboyo. Itu bahasanya 3. Bahasa Inggris, bahasa Arab, dan bahasa Cina atau Mandarin. Ya. Nah, iya, karena melihat perkembangan zaman. Nah, berarti yang diajarkan bukan hanya ilmu-ilmu agama, ilmu umum, ya, ilmu bahasa. Nah, tapi tidak lepas dari yang pokoknya itu agama dan akhlakul karimah. Baik, Kiai. Obrolan kita kan semakin menarik dan perbincangan ini semakin menarik. Nanti
tentunya sebelum kita lanjutkan obrolan ini, mari kita lihat yang lewat pesan-pesan yang satu ini. Baik. Bang, ada beras Jatkon, kita semua mau borong. Oh, beras Jatkon yang pulen dan berkah itu. Tentu saja ada. Beras Jatkon asli hasil bumi, pulen, sehat, dan yang pastinya plus doa. Plus doa. Allah yuridu jannati fil jannah wa yanfa'una bi barakatihim wa karamatihim wa asrarihim wa anwarihim ulumihim wa nafahatihim fid din wa dunya wal akhiratil Fatihah. Nasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Nasi goreng ini dibuat dengan beras cap Jatkon, sayang. Enaknya tambah karena plus doa, sayang. Bagaimana rasa nasi uduk Aye, Bang? Nasi uduknya enak banget, Mpok. Iya dong. Aye kan pakai beras Jatkon. Beras Jatkon. Baik, pemirsa, kita lanjutkan obrolan dan bincang-bincang pada malam hari ini bersama narasumber kita, yaitu Kiai Yamyami Subhan. Alhamdulillah ya, tadi obrolan sangat menarik sekali dan tentunya banyak ilmu yang perlu kita pelajari dan tentunya akan bermanfaat buat keluarga kita. Dan gini Kiai, di santri-santri ini sangat menarik sekali dan tadi pernah Kiai sampaikan bahwa barokahnya kita dekat Kiai itu ada aja dan banyak yang kita rasakan dan banyak kita lihat sekarang ya, kayak ada yang seperti yang ngajarin menjadi guru agama yang dulunya dekat pada ulama, misalnya kayak dulu ada contohnya tukang pijitnya Mbah Mamun, sekarang menjadi ulama besar, itu kan luar biasa Kiai. Itu kayak gitu karomahnya Kiai kepada orang yang dekat itu tentunya mungkin ada suatu doa-doa dari kiainya atau mungkin ya karena ada sering megang kiainya itu gimana dijelasin Kiai gimana itu? Iya, jadi salah satu keunikan dari pesantren itu ya kadang khorikul adat, artinya nggak masuk di logika. Iya sih kan. Ya. Kita kenal dengan almarhum Gusmik ya, Hamim Jazuli itu terkenal dengan ilmu kewaliannya ya. Jadi ucapannya itu luar biasa, sangat makbul. Begitu ngucap langsung dikabul oleh Allah ya. Kalau sekarang di pesantren saya itu masih ada yang khorikul adat atau bahasa kitabnya itu jadab ya, majdub ya. Jadi melampaui, kepandaian itu melampaui dari usia atau masanya. Dan kiai-kiai itu ya mereka secara syariat itu nggak belajar, nggak apa ya, tapi karena orang tuanya, abahnya ya, saking ikhlasnya mendoakan santri-santrinya sehingga Allah turunkan ya keistimewaan ya kepada putra-putranya, bahkan kepada santri yang berkhidmah, santri yang dimana ketika pesantren itu ya, dia mengkhususkan dirinya itu melayani kiai. Iya, kalau bahasa pesantren itu dalam ngabdi kepada sang kiai. Jadi Kang Nanto, saya ini pesantren saya dalam, saya ngabdi karena tidak dibekali sama orang tua ya kan. Orang tua di kampung, anaknya banyak, nah pesantren semua akhirnya nggak mampu, ya udah saya niat khidmah kepada kiai. Nah, saking ikhlasnya kiainya mendoakan tiap malam santri-santrinya, ikhlasnya santri yang mengabdi itu, yang dalam itu, ya. Karena di pesantren itu ada yang dalamnya tuh, ada yang ngurusin rumahnya kiai, ada yang ternaknya kiai,
ada yang ngurusin sawahnya Kiai, ada yang ngurusin supir pribadinya, ada yang jadi ya itu tukang pijatnya. Nah, semua itu anak-anak dalam itu ya 24 jam waktunya habis untuk berkhidmat kepada Kiai. Bagaimana mungkin untuk menghafalkan pelajaran Kitabnya, iya. Iya, kitab-kitab enggak bakalan. Nah, tapi begitu pulang ya, inilah berkahnya ini, keberkahan itu ya luar biasa. Ya, sempat. Ilmunya bermanfaat, diterima oleh masyarakat. Saya punya teman sama-sama khidmah ya, selama pesantren sama-sama khidmah bareng sama saya. Ya, boro-boro hafal bacaan, ngapalan kan tiap malam itu kalau sekolah ada hafalan maju ke kelas kan pasti berdiri. Saya juga kalau hafalan pasti berdiri karena udah capek seharian kerja. Kalau saya dulu itu jaga warung makannya Pak Kiai, Kiai saya sama dengan teman saya itu begitu pulang ya nggak lama dia itu luar biasa. Karena waktu di pesantrennya juga itu khidmah dengan Kiai dan senang riyadhah. Kalau di pesantren salaf itu ada riyadhah, senang puasa, prihatin ya, bermanfaat ilmunya. Sekarang kondang jadi ulama besar, bahkan terkenal dengan karena di saya kan kalau di Libya itu ada pagar nusa ya, ada pencaksilat dari guru besarnya almarhum Gus Maksum ya kan yang rambutnya panjang itu. Nah beliau juga niru pulang rambutnya nggak dipotong sampai sekarang panjang. Nah, dia mendirikan pesantren kemudian bermanfaat kepada masyarakat jadi ulama besar. Itu modalnya apa? Ikhlas. Khidmah dengan Kiai akhirnya diturunkan oleh Allah, diberkahi. Itu keistimewaan ya pesantren-pesantren itu. Dan banyak contoh-contoh seperti itu, Kang Nanto. Iya. Ya, jangan pesimis atau dengan dunia pesantren. Apalagi sekarang itu pesantren sudah modern, Iya. nggak kalah dengan yang di luar pesantren. Kalau Kang Nanto mungkin pernah baca buku ya, bukunya Kiai Haji Saifuddin Zuhri, bapaknya mantan Menteri Agama, siapa? Menteri Agama yang lalu sebelum Gus Yakut itu zamannya SBY itu. Namanya Lukman Hakim Saifuddin ya kan. Itu ada buku Guruku Orang-orang Pesantren. Wah itu cerita tentang keistimewaan pesantren dan keistimewaan kiai yang luar biasa. Karena Pak Saifuddin Zuhri itu mantan Menteri Agama itu santri. Iya. Kemudian bisa derajatnya diangkat oleh Allah jadi menteri agama. Pokoknya banyak keunikan-keunikan, keistimewaan ya. Itu baru santrinya. Kalau melihat anak-anak kiai, kalau di Jawa Timur kan panggilannya Gus ya kan? Ada kayak Gus Dur, Gus Muhaimin, Gus Yusuf dan lain sebagainya. Itu putra-putra kiai itu kalau pesantren itu nggak seperti kita. Kita kan harus ngapal bulu aja. Ya mereka itu pada main, pada nonton. Tapi karena orang tuanya ini yang luar biasa doanya, sehingga pas waktunya estafet kepemimpinan, jadilah kiai besar. Membaca kitab yang besar-besar. Kitab Fathul Wahab, ya, kitab Muhadzab dan lain sebagainya itu. Itulah keunikan ya. Saya punya kiai di Lirboyo itu namanya almarhum almarhumlah Kiai Haji Maftuh Bastul Biri. Alim, alama, wirai ya, tawadhu ya, hafal Quran, produktif dalam mengarang kitab-kitab termasuk yang tenar itu kan jet tempur.
cara baca Al-Quran ala Lirboyo itu ya alim, tapi putra-putranya nggak ada yang ngaji, nggak ada yang sekolah, mainnya balapan motor, balapan mobil. Wah, nggak ada yang bisa ngelarang. Tapi begitu bapaknya wafat, ya putra-putranya langsung pada megang pesantren, jadi pengasuh. Nah, itu yang hebat siapa? Ya, orang tuanya, keistimewaannya di situ. Ya, keberkahan yang luar biasa. Jadi nilai plusnya santri itu ya adalah keberkahan. Berkah dari kiainya, saking ikhlasnya dia belajar, saking ikhlasnya dia mengabdi kepada kiainya. Gitu kan Anto. Baik, Kiai. Tadi kalau kita bicara masalah pesantren dan santri, dan sekarang itu kita ini kan ada pesantren modern dan pesantren zaman dulu. Itu apakah ada perbedaan? Kalau sekarang kan ada istilah bullying. Apakah benar itu, Kiai? Oh iya. Kalau Salafiyah itu memang zaman dulu ya. Ada. Kalau sekarang ya udah karena mohon maaf, di pesantren-pesantren yang dulu itu Salafiyah khusus takhusus mempelajari ilmu-ilmu agama, sekarang juga udah mendirikan universitas, ya kan, TK, SD, SMP, SMA ada semua. Ya, di Tebu Ireng, di Lirboyo, di Pelosok, di Sidogiri, semua sudah klasikal semua. Artinya sudah mengikuti perkembangan zaman. Ya. Nah, kalau masalah bullying itu kan, ya mohon maaf, ya bukan hanya di pesantren aja. Iya. Di luar pesantren justru lebih banyak bullying, cuman tidak diekspos. Ya, kenapa yang di pesantren diekspos? Karena image-nya orang pesantren itu kan tempatnya orang-orang baik, orang-orang suci, kan gitu. Maka begitu ada bullying, dengan ketahuan media langsung di blow up, doar gitu ya. Jadi kalau kita bicara tentang kesalahan atau perilaku, ya kan, dimanapun orang ya ada. Nah, cuman tingkat persentasenya ya sedikit lah. Ya, tidak seperti yang di blow up oleh media-media mainstream gitu. Dan saya yakin pendidikan saat ini yang terbaik di negara kita adalah pendidikan ala pesantren. Ya, baik yang klasikal maupun yang salafi, nilai plusnya apa? Langsung ditungguin oleh pengasuh, oleh kiainya. Nah, makanya jangan khawatir mondokin anak, pesantrenin anak. Ya, insya Allah memang ada sedihnya karena berpisah jauh dengan keluarga, tapi kita melihat masa depan. Nah, masa depan anak kita bekali dengan akhlakul karimah, kita bekali dengan ilmu agama, ilmu umum, dan insya Allah ya, karena tantangan anak kita kan zamannya berbeda dengan zaman yang kita lalui, seperti itu. Iya. Dan pada akhir-akhir ini, Kiai, itu kan banyak yang mengatakan bahwa pesantren itu desa, ketinggalan, dan lain sebagainya. Padahal lahir dari pesantren itu banyak, seperti Syekh Nawawi. Mereka sangat mendunia ya. Bahkan banyak kitab-kitab yang dikarang. Yang terkenal itu kitab tafsir Al-Munir ya, Kiai ya. Itu kenapa orang itu mengatakan bahwa pesantren itu selalu menghambat perkembangan? Kenapa itu? Yang salah itu siapa, Kiai? Yang menilai atau kurang terkasih gitu gimana, Kiai? Ada image seperti itu karena santri ya itu tidak mengutamakan penampilan. Ya kita lihatlah santri itu ya identik dengan sarung. Tapi jangan salah, Kang.
sarung juga ada yang harganya 10 juta. Ya kan? Iya. Gitu. Jangan jasa ini nanti ya. Iya, coba lihatnya kiai-kiai kita, sarungan ke istana sarungan, tapi sarung yang harganya kalah gitu ya. Gitu. Baju juga nggak diperhatikan. Nah, santri-santri itu, terutama masih di pesantren itu ya, mereka tidak memperhatikan penampilan. Iya. Yang dia perhatikan adalah isi atau ilmu dan akhlak. Gitu. Ilmu dan akhlak. Ya, terutama akhlaknya. Akhlaknya. Karena ada istilah kalau di pesantren itu, kalau orang itu punya akhlak, ya, dia tidak punya ilmu, katakan bodoh pun, tapi dia berakhlak, dimanapun dia berada akan diterima oleh masyarakat. Tapi kalau dia berilmu setinggi apapun, tidak berakhlak, maka keberadaan di masyarakat tidak akan diterima, alias tertolak. Nah itu, makanya ya apalagi semenjak prestasi santri tertinggi kita itu kan dengan Gus Dur menjadi presiden. Iya itu santri juga. Itu, iya Gus Dur kan santri yang diangkat derajatnya tertinggi yaitu menjadi presiden. Nah pada saat itulah ya santri pamornya itu naik ya kemana-mana. Jadi nggak malu lagi. Ya saya karena santri ke mall kemana sarungan aja, tenang aja. Yang penting ya nggak berbuat jahat, kemudian apa yang ditakutin, apa yang bikin malu enggak kan, aurat tertutup. Kemudian ya itu image-image yang lambat laun juga akan hilang kalau menurut saya ya. Iya, banyak. Nah, iya beda dengan yang di luaran sana yang penampilannya dulu. Kalau santri yang penting isinya sama akhlaknya gitu. Iya Kiai. Dan masih ada banyak lagi Kiai. Di santri ini tuh kan ada yang masih pelajaran, yang ada al-hikmah dan sebagainya. Betul. Ini ada yang santri itu bisa ngobatin orang. Apakah di pesantren itu diajarin ilmu gaib, bukan gaib baku kayaknya saya, ilmu kebatinan dan lain sebagainya gitu Kiai. Jadi di pesantren itu berbagai disiplin ilmu ada. Oh iya. Termasuk ilmu hikmah namanya. Ilmu hikmah itu ada kitabnya itu. Dan harus kalau ilmu hikmah itu harus melalui ijazah seorang kiai. Nggak boleh kitabnya ada tapi nggak ijazah. Nah, karena di situ ada isinya amalan-amalan. Ada yang disebut yang terkenal itu kalau Kang Nanto paham itu ada hizib bahr, hizib autad. Iya itu luar biasa. Nah, kalau Kang Nanto baca sejarah tuh ya salah satu pengasuh Lirboyo namanya Mbah Yai Makhrus Ali itu istiqomah mewiridkan hizib bahr. Nah itu suatu hari beliau pakai mobil bersama istri dan supir pribadinya terjun ke Bengawan Solo. Orang mengira meninggal dunia. Nah, tapi begitu mau diderek mobilnya selamat kering tanpa basah. Nah, itu keistimewaan dari namanya hizib bahr. Ada lagi hizib autad. Nah, dan macam-macam. Intinya ada disiplin ilmu seperti itu. Namanya ilmu kejadogan kalau itu. Iya. Ilmu pencak silat ada. Nah, ilmu nahwu sorob itu memang bidangnya gitu. Dia ada semua. Jadi tinggal kitanya itu mau kemana nih? Biasanya gitu. Cocoknya kemana nih? Nah, tahu-tahu yang manfaat, yang bagian hikmahnya, sehingga begitu di masyarakat, ya begitu banyak tamunya, pasiennya gitu ya. Tapi itu bukan dukun ya, bukan. Ya. Karena jelas sanad keilmuannya jelas, begitu. Jadi biar sedulur-sedulur Jatkon itu paham, atau sedulur-sedulur yang di luar sana paham bahwa
Tidak semua kiai yang mengajarkan ini itu dianggap dukun karena mereka karomah sendiri dan punya bidang masing-masing gitu Kiai. Betul. Baik Kiai, dari obrolan yang menarik ini mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Amin. Tentu sebelum di akhir obrolan ini ada saran dan motivasi untuk kami semua sehingga kita itu selalu istiqomah dalam belajar Kiai. Monggo silakan motivasi Kiai. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ada syair dari Syekh Zarnuji itu, alala tanalulil ma'illa bisitatin sa'umbika majmu ya bibayani tukain wa khirsin was tibarin wa bulghatin wa irsyadi ustadin wa tuli zamani. Syarat menuntut ilmu kata Syekh Zarnuji itu ada 6. Ya, pengen punya ilmu yang bermanfaat ada 6 syaratnya. Ini dalam kitab Ta'limul Muta'alim atau diringkes Nadzuman itu di kitab Alala namanya. Kalau di Lirboyo itu Alala itu wajib hafal tuh Nadzuman itu. Ya, Alala tanalul ilma, kamu tidak akan mencapai ilmu ya kecuali dengan 6. Tukain daok, artinya apa? Hati untuk mencari ilmu, untuk senang dengan ilmu. Nah itu harus ada. Gitu. Wahirsin, tukain, wahirsin. Khirsin itu artinya apa? Cerdas ya. Tukain, wahirsin, was tibarin. Kemudian yang ketiga adalah sabar. Orang cari ilmu menuntut ilmu harus sabar. Dan yang ketiga wabul ghotin, harus punya bekal. Minimal bekalnya niat yang benar ya, untuk apa? Tolabul ilmi, niat untuk menghilangkan kebodohan. Nah, kemudian apa? Wastibarin wabul ghotin wa irsadi ustadin, bimbingan dari guru. Ya, jadi kalau pesan dari kiai saya itu ada 3 komponen orang itu sukses dengan ilmu: guru atau kiai, murid atau santri, dan orang tua. Ini 3-tiganya harus bersinergi. Gurunya semangat, muridnya nggak semangat, orang tuanya semangat, nggak jadi. Gurunya semangat, muridnya semangat, orang tuanya nggak semangat, nggak jadi. Orang tuanya semangat, muridnya semangat, santrinya semangat, gurunya nggak semangat ngajar, nggak jadi juga. Jadi 3-tiganya harus berjalan bersamaan. Dan yang terakhir wa tulghatin wa irsyadin wa tuluz zaman. Cari ilmu itu masanya panjang. Tidak cukup setahun 2 tahun. Makanya pesantren-pesantren itu banyak Kang, di pesantren itu ya, khusus pesan salaf itu ada orang yang nyantri sampai 30 tahun. Tua di situ. Iya, 40 tahun. Bahkan sampai wafat di pesantren. Itu saking ya mahabbahnya dengan ilmu. Dia benar-benar mempraktekkan tuluz zaman itu. Jadi cari ilmu itu nggak sebentar, butuh waktu yang panjang. Nah itu ada dalam Nadzuman Syekh Zarnuji. Nah, closing statement saya, ya belajar. Nah, di mana saja, khususnya di pesantren. Yakin dengan pesantrenin anak putra-putri kita, ya anak-anak kita, insya Allah bukan hanya ilmu agama, bukan hanya ilmu dunia. Tapi akhlak dan keberkahan. Ya. Kemudian sistem pendidikan yang terbaik menurut saya pribadi minimal saat ini adalah pesantren. Ya, karena kita tiap saat diawasi oleh kiai kita, didoakan oleh kiai kita. Kita nggak bisa 24 jam mengawasi anak kita. Ya. Karena kita sibuk bekerja lah, sibuk sosialisasi, bermasyarakat. Nah, kita pasrahkan
titipkan anak kita di pesantren ke kiai kita, insya Allah ya pulang insya Allah bawa ilmu yang bermanfaat. Amin. Kira-kira seperti itu. Jangan pesimis ya, jangan kecil hati dengan mesantrenin anak-anak kita. Pahlawan-pahlawan kita ya, founding father kita itu banyak ulama-ulama pesantren gitu. Kira-kira seperti itu Kang Nanto. Baik ya. Terima kasih. Mudah-mudahan obrolan kita pada malam hari ini sangat besar bermanfaatnya. Amin. Dan selalu mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa sedulur semua, terima kasih kami ucapkan, dan jangan lupa subscribe, komen, like, dan share. Kami atas nama kru mengucapkan terima kasih dan akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.